salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agustina dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan jiwa, yaitu tentang berduka dan kehilangan. Baik, apakah teman-teman sudah tahu arti kehilangan itu sendiri? Berikut saya akan menjelaskan arti kehilangan itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Kehilangan adalah suatu keadaan yang kita miliki, baik seseorang, pekerjaan, dan juga yang kita sayangi dalam hidup ini. Oke, dan juga berduka. Berduka adalah respon emosional kita terhadap suatu yang kehilangan di dalam kehidupan kita. Baik, berduka juga dapat berupa yaitu marah, kecewa, menangis, dan juga tidak dapat menerima kenyataan dari penyesalan yang dia dapatkan dari kehilangan itu sendiri. Baik teman-teman, ternyata kehilangan itu tidak cuma hanya satu, yaitu cuma berupa kehilangan keluarga, sahabat, teman, lingkungan, dan juga banyak lain hal yang bisa kehilangan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, ternyata tahap berduka itu tidak hanya cuma satu loh. Berikut saya akan menjelaskan. Baik, yang pertama adalah denial, dan yang kedua yaitu tidak percaya atasnya kehilangan, dan juga yaitu yang ketiga adalah marah kepada diri sendiri, dan juga yang keempat adalah merasa depresi atasnya kehilangan orang yang kita cinta dan juga orang yang kita kasih dalam hidup ini. Baik, berikut adalah kita melihat dan juga menghadapi pasien yang kehilangan dan juga berduka atas orang yang dia kasihi dan orang yang dia cintai di dalam hidup ini. Halo Kak, permisi ya Kak ya. Perkenalkan saya di sini Kak Agustina yang akan menampingi Kakak. Baik, dalam kondisi Kakak yang merasa kehilangan pada saat ini, saya ingin tahu rasanya, rasa Kakak yang sekarang gimana perasaannya atas kehilangannya seseorang yang Kakak cintai. Baik Kak, untuk saat ini gimana perasaannya? Ungkapkan saja Kak. Saya sedih kok. Baik. Saya merasa kehilangan Orang yang Kakak cintai seperti itu. Baik. Perasaan apa lagi yang ingin diungkapkan? Ungkapkan saja Kak. Jangan saya dipendam. tidak ikhlas dan saya tidak rela Kak. Oh baik. Apa lagi ada yang mau disampaikan lagi? Saya ingin dia kembali Kak. Saya gak ikhlas, saya gak percaya. Saya gak percaya bahwa dia pergi begitu saja. Baik. Iya, sekarang sabar ya Kak ya. Saya pahami kok rasanya. Enggak Kak, saya gak percaya sama sekali kalau dia pergi. Tenang, Kakak harus tenang. Saya pahami rasanya seperti Kakak yang kehilangan orang yang kita cinta dalam kehidupan ini. Dia gak pergi Kak, saya gak percaya dia pergi. Ya baik, itu yang bisa aku lakukan sekarang. Sekarang tujuan saya di dalam di sini peran saya ya Kak ya. Saya memahami gitu, yang tujuannya yang berbicara dengan Kakak hari ini adalah membantu Kakak mengungkapkan perasaan Kakak yang sudah Kakak pendamkan kepada orang yang Kakak cintai atas kehilangannya. Rasa sayang kita terhadap orang yang kita cintai meninggal dunia bisa Kakak ungkapkan, dan jangan merasa arti kehilangan atau merasa Kakak itu tidak percaya diri lagi atas orang yang Kakak cintai gitu. Ungkapkan saja Kak sekarang apa yang Kakak rasakan, pendamkan. Saya belum ikhlas Kak. Dan saya gak percaya sama sekali bahwa dia pergi. Pasti semua ini sangat-sangat tidak nyata pasti Kak. Iya, nah itu bisa Kakak ceritakan lagi atau gimana? Saya sakit hati, saya merasa kehilangan, saya cemas Kak. Dan saya tidak ikhlas. Emang perasaan sedih itu, kehilangan dan tidak percaya adalah hal yang wajar kita alami Kak. Ungkapkan
perasaannya, ungkapkan gimana biar rasanya itu lega gitu dalam lubuk hati kakak, agar tidak memendamkan perasaan itu yang buat kakak akhirnya bersedih, marah, dan tidak percaya diri gitu. Saya sayang sama dia Kak, dan saya sangat-sangat sayang sama dia, dan saya tuh nggak ikhlas kalau dia pergi begitu saja. Saya nggak percaya. Kemana Tuhan itu? Tuhan itu kemana? Saya Selain kakak sendiri kayak seperti ini, itu tidak baik buat kakak. Kakak harus coba bercerita dengan keluarga, adik, kakak, orang tua, ataupun di sekitar kakak, teman-teman kakak. Kakak harus cerita. Jangan selalu merasa menyendiri di dalam kamar ini atau dalam rumah ini. Jangan selalu menyendiri kak, itu akan membuat kakak makin merasa kehilangan atas orang yang kakak cintai. Itu ungkapkan saja kak sekarang kepada saya, apa yang kakak rasakan, apa yang kakak pendamkan selama ini, kakak ceritakan saja biar rasanya itu lebih lega, lebih enteng, dan juga kakak akan merasa lebih rileks lagi gitu, bisa seperti kemarin. Ceritakan saja kak apa yang kakak rasakan sekarang atas kehilangan seseorang atau kekasih. Baik kak, kalau kakak merasa selalu seperti ini, coba ceritakan saya bagaimana kejadiannya, atau selama ini kakak pendam perasaan itu sehingga kakak sedih dan merasa selalu sendiri itu. Coba ceritakan kak biar merasa lebih dia lega. kecelakaan Kak. Dia ditabrak sama orang, dan orang itu tidak bertanggung jawab, dan saya merasa nggak rela dan nggak ikhlas atas kepergiannya orang yang saya kasih Kak. Selama ini saya pendam terus, saya menyendiri, saya selalu menjauhkan orang-orang terhadap saya agar bisa mencari ketenangan, tapi saya tidak mendapatkan ketenangan itu. Mungkin adanya kakak di sini saya bisa bercerita, dan perasaan saya sekarang mungkin sedikit lebih plong saat sudah bercerita sama kakak sih. Oke, bagus sekali kak. Kakak bisa mengungkapkan perasaan kakak untuk menghadapi cobaan ini dan juga menghadapi masalah kakak sendiri dengan baik. Terima kasih atas kehadiran saya di sini. Kakak lebih merasa lega. Dan sekarang gimana kak? Apakah lebih Tenang dan lebih nyaman sih. kalau lebih nyaman? Syukur ya. Kalau begitu bisa berbicara dengan keluarga lagi ya kan, dengan kakak, dengan adik, biar kakak itu tidak merasa sendiri terus seperti itu. Jadi rasanya Sedikit lebih plong sekarang, lebih nyaman. nah karena itu kakak jangan sendiri lagi seperti ini, murung seperti ini, menyendiri itu tidak baik banget ya kak ya buat mental kita. Jadi kita harus bercerita dengan seseorang di lingkungan kita yang kita dapat percaya gitu. Baik. Ya, jadi besok saya akan datang lagi ya kak, kita berbincang-bincang lagi, kakak bisa ngobrol lagi dengan saya, apa yang kakak rasakan dan pendamkan, kakak ceritakan lagi ke saya apa saja masalah-masalah yang kakak belum tuntaskan dalam hidup kakak atas meninggalnya orang yang kakak cintai. Baik kak, terima kasih ya kak ya sudah terbuka dengan saya dan juga bisa mengobrol dan berbincang-bincang saat ini. Terima kasih atas segalanya. Saya pamit undur diri. Besok lagi kita akan berbincang-bincang ya kak ya. Jangan selalu merasa menyendiri, sendiri. Kakak harus juga bisa bersosialisasi kepada orang-orang dan juga masyarakat. Baik kak, kalau gitu saya pamit ya kak ya. Baik, terima kasih Kak. Baik kak, selamat sore kak. Sore. Terima kasih ya Kak. Iya.